Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Secara harfiah, kata khalifah berarti suksesi atau pengganti, dan maksud dari khalifah adalah pengganti seorang nabi Allah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas pembenahan dan pembinaan akhlak yang dilakukan oleh seorang nabi. Secara alami, manusia hanya memiliki rentang hidup yang terbatas, tetapi tugas reformasi dan pembinaan masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi Allah telah menetapkan sistem khilafah setelah sistem kenabian. Khalifah melanjutkan dan mengemban tugas nabi. Benih yang ditaburkan oleh nabi dilindungi dan dipelihara oleh khalifah hingga menjadi pohon yang kuat dan kokoh. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya khilafah adalah cabang dari sistem kenabian. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa setelah setiap nabi, sistem khilafah ditegakkan. Jadi tidak hanya setelah Nabi Muhammad, Rasulullah SAW pada masa para nabi sebelumnya juga, setelah mereka wafat, maka dipilih penerus yang melanjutkan misi dan perjuangan mereka. Penerus atau pengganti itu dalam istilah bahasa Arab namanya adalah khalifah. Oleh karena itu, sebagaimana Allah mengangkat seorang nabi, Allah juga mengangkat seorang khalifah. Allah memilih orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi khalifah dan membimbing sekelompok orang beriman yang soleh untuk mewujudkan kehendaknya melalui proses pemilihan khalifah. Jadi kelihatannya khalifah dipilih oleh sekelompok orang soleh, tetapi sebenarnya kehendak Allah lah yang membimbing mereka untuk memilih khalifah pilihannya, sehingga seorang khalifah mengemban amanahnya itu seumur hidupnya sebagai bukti nyata dari kehendak ilahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara kamu bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka khalifah di bumi sebagaimana Dia menjadikan khalifah dari antara orang-orang sebelum mereka, dan bahwa Dia pasti akan menegakkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia pilih untuk mereka, dan bahwa Dia pasti akan memberi mereka keamanan dan kedamaian sebagai gantinya setelah ketakutan mereka. Mereka akan menyembah Aku dan mereka tidak akan mempersekutukan Aku dengan apapun. Maka barang siapa yang ingkar setelah itu, mereka itulah orang-orang yang memberontak. Al-Quran Surah An-Nur ayat 55. Dalam ayat ini dijanjikan tegaknya kepemimpinan bagi orang-orang yang beriman. Janji itu dibuat untuk seluruh umat Islam, di mana lembaga khilafah akan mengambil bentuk gamblang dalam pribadi-pribadi tertentu yang akan menjadi penerus Nabi. Ayat tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa pemenuhan janji ini akan tergantung pada ketaatan umat Islam dalam melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat, dan pada ketaatan mereka kepada Rasulullah dalam semua urusan agama dan duniawi mereka. Ketika mereka telah memenuhi persyaratan ini, anugerah khilafah akan diberikan kepada mereka. Janji pendirian khilafah sudah jelas dan tidak diragukan lagi, karena Rasulullah adalah nabi pembawa syariat terakhir untuk umat manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, khilafahnya akan terus ada dalam satu atau lain bentuk di dunia sampai akhir zaman. Ini adalah salah satu di antara banyak keunggulan lain Rasulullah SAW atas semua nabi dan rasul Allah lainnya. Khilafah adalah berkah ilahi yang agung. Tanpa itu tidak akan ada solidaritas dan persatuan di antara umat Islam. Oleh karena itu mereka tidak dapat membuat kemajuan nyata tanpanya. Oleh karena itu, jika umat Islam tidak menunjukkan penghargaan yang tepat terhadap khilafah dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang tidak terbatas kepada khalifah, mereka akan kehilangan anugerah ilahi yang agung ini dan akan mendatangkan murka Allah atas diri mereka.
Dan faktanya inilah yang terjadi, umat Islam telah kehilangan anugerah khilafah ini karena kelalaian dan kesalahannya sendiri. Ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berhasil menjalankan fungsi spiritual, politik, dan administrasinya sebagai khalifah, penerus utusan Allah. Namun, setelah pembunuhan Imam Ali radhiyallahu an, khalifah terakhir setelah Rasulullah, hal itu mengakibatkan perpecahan besar dalam Islam. Akhirnya Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah dan terbentuklah kerajaan Islam, dan dengan demikian meletakkan dasar-dasar garis panjang dinasti monarki. Setelah berakhirnya Khilafah Rasyidin, gelar khalifah dipegang oleh 14 raja Bani Umayyah di Damaskus, kemudian oleh 38 raja Bani Abbasiyah di Baghdad. Setelah jatuhnya dinasti Umayyah, gelar tersebut juga diambil oleh keluarga cabang Spanyol yang memerintah Spanyol di Cordoba dan oleh para penguasa Fatimiyah di Mesir. Dengan demikian terdapat beberapa khalifah kontemporer di abad ke-7 hingga ke-12. Khalifah Abbasiyah terakhir di Kairo ditangkap pada tahun 1517 oleh Sultan Othman Salim I. Sultan Othman kemudian mengklaim gelar khalifah dan menguasainya selama 4 abad hingga dihapuskan pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Banyak dari para ahli menyatakan bahwa kekhalifahan berakhir pada tahun 1924, namun pada kenyataannya telah mencapai titik nadirnya sejak lama. Apa yang berakhir pada tahun 1924 adalah gelar peninggalan yang disalahgunakan oleh kerajaan yang bahkan di masa kejayaan kekaisarannya tidak pernah mewakili umat Islam dan juga tidak memiliki pengaruh positif terhadap Islam sejak abad ke-13. Adanya lembaga khilafah atau kekhalifahan ini sering ditafsirkan untuk memberikan dasar bagi pendirian sebuah pemerintahan Islam yang didirikan dan dipimpin oleh seorang khalifah. Padahal dalam pandangan Islam, kedaulatan atas alam semesta benar milik Allah, tetapi umat manusia sebagai wakil Allah diberikan otoritas dan kebebasan dalam menjalankan kehidupannya sebagai amanah yang bertanggung jawab kepada Allah. Peran yang dimainkan oleh seorang khalifah bersifat spiritual dan sekuler. Institusi khilafah didasarkan pada ajaran kenabian, dan karena itu, seperti kenabian, ia bisa ada dan berkembang tanpa negara, tanpa harus memimpin sebuah pemerintahan dunia. Hanya beberapa nabi saja yang berperan sebagai pemimpin spiritual sekaligus pemimpin negara. Contohnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selebihnya kebanyakan dari mereka hanyalah sebagai pemimpin rohani saja. Sudah sejak lama, berbagai kalangan dalam umat Islam merindukan kembalinya kekhalifahan ini yang dihargai sebagai kenangan akan kejayaan masa lalu dan cita-cita abadi. Hingga saat ini, minat di kalangan umat Islam tentang tegaknya kekhalifahan tidak pernah mati. Sudah banyak upaya dan gerakan-gerakan untuk menghidupkan kembali lembaga kekhalifahan, namun tidak pernah berhasil. Penyebabnya adalah karena tidak adanya persatuan di antara umat Islam. Umat Islam harusnya bersatu dan harmonis, terbagi dalam sekte dan aliran yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya di bidang agama tapi juga politik. Dengan perselisihan dan ketidakharmonisan, kekuatan dunia muslim tidak hanya hancur, tetapi juga mereka menggunakan kekuatan yang hancur ini untuk melawan satu sama lain. Itulah faktanya. Umat Islam memahami kebutuhannya sekaligus pentingnya khalifah. Ketika pergi ke masjid untuk salat 5 waktu, pasti ada seorang imam yang memimpin salat. Berdiri di belakang seorang imam adalah contoh persatuan di antara umat Islam. Itulah mengapa Al-Quran secara khusus menekankan perlunya salat berjamaah. Jika imam wajib ada dalam masjid untuk ruang lingkupnya kecil, lalu bagaimana seluruh umat Islam bisa bertahan hidup tanpa seorang imam? Bagi umat Islam, ada perintah dalam Al-Quran untuk menghadapkan wajah mereka ke arah kiblat. Bagi umat Islam di seluruh dunia hanya ada satu kiblat. Kita bisa pergi kemanapun di dunia, kiblatnya tetap sama. Ini adalah petunjuk bahwa adalah kewajiban bagi umat Islam untuk bersatu di bawah satu imam. Begitu pentingnya kepemimpinan ini, bahkan sebelum memakamkan Rasulullah SAW, penggantinya terlebih dahulu dipilih. Jika para sahabat Rasulullah SAW saja perlu mengikuti seorang imam,
Bagaimana bisa umat Islam saat ini hidup tanpa imam, ketika kondisi umat Islam sedang lemah dan terpecah-pecah? Namun masalahnya adalah begitu khilafah diakhiri, maka tidak ada dalam kekuasaan manusia untuk menegakkannya kembali. Ini adalah dilema yang dihadapi dunia Islam saat ini. Khilafah dimulai setelah wafatnya Nabi, dan jika dihancurkan, tidak mungkin kembali tanpa seorang Nabi. Khilafah berakhir dengan wafatnya Imam Ali. Setelah beliau tidak ada Khalifah Rashidah. Setelah beliau adalah kerajaan atas nama khilafah. Jadi bagaimana umat Islam bisa memulai khilafah ini sekali lagi? Rasulullah SAW telah menjanjikan akan munculnya Imam Mahdi di abad ke-14 Hijriah ini. Oleh karenanya pasti melalui beliaulah kekhalifahan itu sekali lagi akan tegak, bukan dibuat oleh manusia melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.